Halo adik-adik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bertemu lagi dengan Kak Risa bersama Primagama terdepan dalam prestasi. Untuk adik-adik kelas 10 IPS, hari ini kita belajar ekonomi. Bab yang akan kita pelajari hari ini yaitu Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Jika sebelumnya kalian telah belajar BUMN dan BUMD, hari ini kita belajar tentang BUMS. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah pengertian BUMS, peran BUMS, dan bentuk-bentuk BUMS. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang pengertian BUMS. BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta, dapat berbentuk perseorangan maupun persekutuan. Jika sebelumnya kalian belajar BUMN dan BUMD modal utamanya dari pemerintah, maka BUMS modal utamanya dari pihak swasta. Berdasarkan permodalannya, BUMS memiliki ciri-ciri. Yang pertama, modal seluruhnya dimiliki oleh swasta. Yang kedua, pinjaman diperoleh dari bank atau lembaga keuangan bukan bank. Yang ketiga, dapat menerbitkan saham. Yang keempat, laba sebagian dibagi kepada pemegang saham. Dan yang terakhir adalah dapat menerbitkan obligasi. Oke, kita lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu tentang peran dari BUMS. Yang pertama, bertujuan memperoleh laba. Jelas, sebuah perusahaan didirikan guna memperoleh laba. Yang kedua, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menciptakan barang dan jasa. Yang ketiga, salah satu dinamisator dalam perekonomian. Kenapa seperti itu? Karena dengan kinerjanya yang optimal dan maksimal akan membantu pemerintah khususnya dalam menghadapi tantangan perekonomian yang selalu datang. Dengan begitu, keadaan ekonomi suatu negara akan tetap stabil dan selalu berkembang. Yang keempat, pengelola dan pengolah SDA dan SDM. Yang terakhir adalah partner kerja pemerintah. Oke adik-adik, kita lanjutkan pada bentuk-bentuk dari BUMS. Bentuk dari BUMS itu sendiri adalah yang pertama, badan usaha perseorangan, badan usaha firma, badan usaha komanditer, badan usaha perseroan terbatas, dan yang terakhir adalah badan usaha koperasi. Yang pertama, badan usaha perseorangan. Ciri-cirinya adalah hanya didirikan oleh seorang saja. Kemudian modal dari seseorang tersebut. Dan yang ketiga, pemilik, pemimpin, dan bertanggung jawab. Contohnya adalah mebel, warung sembako, dan kelontong, dan usaha mebel. Jadi, badan usaha perseorangan ini adalah badan usaha yang hanya didirikan oleh satu orang. Jadi, jika terjadi kerugian, maka pemimpin usaha atau pemilik usaha wajib untuk mempertanggungjawabkan dari usahanya tersebut. Oke adik-adik, kita lanjutkan pada badan usaha firma. Ciri-cirinya adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan dan menjalankan usaha di bawah nama bersama. Masing-masing sekutu dan anggota memiliki tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab tidak terbatas. Jadi, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab tidak terbatas? Tanggung jawab tidak terbatas adalah tidak ada pemisahan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi atau private. Apabila perusahaan menderita kerugian, maka seluruh kekayaan pribadinya dapat dijaminkan untuk menutup kerugian firma. Oke, jadi contohnya badan usaha firma adalah Diodora, Vans, Nike, dan Converse. Ini adalah brand-brand luar negeri yang sudah tidak awam lagi di Indonesia gitu. Oke, kita lanjutkan pada badan usaha komanditer atau CV. Ciri-cirinya adalah persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Selalu ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Apa yang dimaksud sekutu aktif dan sekutu pasif? Jadi, sekutu aktif adalah sekutu yang berhak memimpin perusahaan atau aktif menjalankan usahanya. Sedangkan sekutu pasif adalah sekutu yang hanya menyerahkan modalnya dan tidak ikut mengelola usahanya.
Contoh dari CV adalah CV Global Energy System, CV Purnama Jaya Persada, CV Taruna Jaya Mandiri, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah Badan Usaha Perseroan Terbatas atau PT. Ciri-cirinya adalah persekutuan modal atas dasar perjanjian. Kemudian modal terbagi atas saham. Contoh PT itu sendiri adalah PT Jarum, PT Gudang Garam, PT Indofood, PT Unilever, dan PT Wings. Oke adik-adik, kita lanjutkan pada badan usaha koperasi. Ciri-cirinya adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang berdasar ekonomi rakyat. Kemudian berdasarkan kekeluargaan. Contohnya adalah KUD. Apa yang dimaksud dengan KUD? KUD adalah Koperasi Unit Desa. Jadi anggotanya adalah orang-orang desa sekitar. Kemudian yang kedua adalah KSU, Koperasi Serba Usaha. Koperasi serba usaha ini adalah penggabungan dari koperasi produksi dan koperasi konsumsi. Kemudian ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini contohnya adalah kalian sebagai anggota bisa meminjam maupun menyimpan uang kalian. Ada pula koperasi produksi. Kalau koperasi produksi ini contohnya kalian pengen mendirikan suatu usaha. Nanti dari pihak koperasi produksi akan memberikan dana ke kalian. Contohnya seperti pembelian pupuk, pembelian bibit, dan lain sebagainya. Ada pula koperasi konsumsi. Contohnya adalah koperasi yang menjual barang-barang pokok. Contohnya beras, minyak, gula, dan lain sebagainya. Gimana adik-adik? Apakah kalian sudah memahami tentang pengertian BUMS, peran BUMS, dan bentuk-bentuk dari BUMS? Oke adik-adik, cukup sekian pembelajaran kali ini. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.